Ya, masuk ke bab interaksi obat, anestesi, dan ARV. Obat anestesi itu bisa berinteraksi dengan ARV, menyebabkan perubahan farmakodinamik untuk mempengaruhi keberhasilan dan toksisitas ARV, dan efek farmakokinetik dari ARV bisa mempengaruhi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat anestesi. Interaksi farmakodinamik itu bisa dikelola dengan menghindari agen anestesi seperti halotan atau metoksifluran yang menyebabkan gangguan fungsi hati ataupun disfungsi ginjal. Propofol dan obat ARV golongan analog nukleotida atau NRTI seperti abacavir atau ABC, didanosin atau DDI, emtricitabine atau FTC, lamivudin, G3TC, stafudin atau D4T, zidovudin atau AZT, ZDF itu bisa memiliki potensi dalam meningkatkan toksisitas mitokondria dan laktat asidosis. Sebaiknya dihindari pemakaian propofol kontinus pada pasien yang menerima ARV pada golongan tersebut. Interaksi farmakokinetik itu akan menjadi lebih rumit dan utamanya karena induksi ataupun inhibisi pada enzim hati, khususnya enzim CY450 3A4. Interaksi obat-obat anestesi dengan ARV yang paling sering itu adalah pada golongan protease inhibitor atau PI dan obat ARV golongan analog nukleotida atau NNRTI. Baik, masuk ke bab induksi atau inhibisi dari enzim yang mempengaruhi obat anestesi. Ya, opioid. Efek dari fentanyl itu bisa meningkat akibat pemberian ritonavir karena interaksi pada inhibisi ataupun induksi dari enzim hati. Inhibisi dari enzim tersebut itu mampu mengurangi keluaran dari fentanyl dan induksi dari enzim mampu meningkatkan metabolisme metabolit aktif seperti normoperidin. Kemudian benzodiazepin, saquinavir bisa menghambat metabolisme midazolam. Kemudian calcium channel blocker itu bisa meningkatkan efek hipotensi karena efek inhibisi dari enzim. Anestesi lokal seperti lignocaine bisa meningkatkan level plasma karena penghambatan pada tingkat enzim. Kemudian efek neuromuscular blocker menjadi berkepanjangan meskipun hanya satu kali pemberian dosis vecuronium. Baik, masuk ke bab perioperatif pengelolaan ARV. Meningkatnya masalah resistensi obat dalam pengobatan HIV, direkomendasikan terapi ARV akan berlanjut sepanjang periode perioperatif. Terapi ini tentu saja kompatibel dengan operasi dan fungsi pencernaan pasien. Beberapa ARV tersedia dalam bentuk cair, memungkinkan pemberian melalui NGT atau gastrostomi. Persiapan parenteral terbatas pada obat AZT dan enfuvirtide saja. Baik, masuk ke bab manajemen anestesi. Nah, dianjurkan suatu pendekatan multisistem dan multidisiplin. Penilaian preoperatif status infeksi HIV itu meliputi riwayat penyakit termasuk faktor risiko, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, menilai fungsi organ, dan riwayat penggunaan obat dan efek samping. Kemudian investigasi itu harus mencakup darah rutin, profil koagulasi, pemeriksaan gula darah, elektrolit, fungsi ginjal dan hati, viral load, dan hitung CD4, fototoraks untuk menyaring infeksi oportunistik dan tuberkulosis, kemudian elektrokardiografi dan ekokardiografi apabila memungkinkan untuk evaluasi kardiomiopati. Masuk ke bab persiapan kamar operasi dan personil. Persiapan kontrol infeksi termasuk kewaspadaan universal, yakni dengan sarung tangan, celemek, visors, dan lain sebagainya.
perangkat pengumpulan objek tajam dengan penanganan benda tajam yang sesuai. Seluruh staf yang bekerja harus menyadari protokol apabila terpapar saat bekerja. Bilas dan cuci daerah yang terkena dengan sabun dan air. Kemudian tes laboratorium penerima HIV hepatitis akut dan tentukan sumber penularan. Ketersediaan profilaksis pasca pajanan harus dimulai segera karena resiko kecelakaan yang mungkin timbul idealnya yakni dalam waktu 1 jam exposure. Ya, hepatitis B imunoglobulin atau vaksin hepatitis B, kemudian mencapai identifikasi awal hepatitis C kronis penyakit, protokol HIV P3 dengan 3 atau lebih ARV. Jika dikenal positif donor HIV atau pasien berisiko tinggi, pasien atau risiko rendah dengan 2 atau lebih ARV. ARV diberikan selama 4 minggu atau sampai sumber orang tersebut ditemukan negatif HIV. Kemudian menindaklanjuti dengan konseling dan juga tes HIV untuk pasca pajanan. Nah, tes itu dilakukan di awal 6 minggu, 12 minggu, dan 6 bulan. Masuk ke bab pertimbangan perioperatif untuk pasien dengan HIV. Minimalkan interupsi pada terapi ARV untuk mengurangi resistensi obat. Pertimbangkan interaksi obat dengan ARV dengan penggunaan obat yang terkena dampak dengan menghambat enzim hati dan induksi. Teknik aseptik yang ketat terutama yang rentan terhadap infeksi bakteri. Kemudian yang terakhir adalah rencana anestesi haruslah disesuaikan dengan keadaan pasien dan jenis operasi. Masuk ke bab anestesi umum. Adanya kelainan fungsi saraf atau sentral maupun perifer neuropati itu menjadi pertimbangan yang penting. Anestesi umum bisa menyebabkan depresi sementara pada fungsi sistem imun. Ya, jadi depresi sementara pada fungsi sistem imun itu harus diperhatikan. Prediksi kesulitan intubasi akibat paringeal limpatik hipertrofi ya, paringeal limpatik hipertrofi dan infeksi atau tumor di rongga mulut serta risiko migrasi kuman patogen di rongga mulut ke pulmoner. Risiko terjadinya interaksi obat antivirus dengan agen anestesi yang bisa menyebabkan memanjangnya efek dari obat. Kemudian masuk ke bab regional anestesi. Adanya infeksi HIV itu bukan merupakan kontraindikasi terhadap regional anestesi dan tidak ada bukti bahwa perkembangan penyakit HIV itu bisa meningkat oleh blokade neuraksial. Komplikasi HIV itu bisa menimbulkan kontraindikasi relatif terhadap daerah anestesi, myelopati, neoplasma pada tulang belakang, infeksi SSP, koagulopati. Hal ini itu penting untuk melakukan penilaian neurologis secara menyeluruh pada evaluasi prabedah dan mendokumentasikan setiap defisit neurologis. Nah, terdapat suatu postulat bahwa blok neuraksial itu bisa menyebabkan infeksi SSP secara primer atau on-site, bisa memperburuk penyakit SSP yang sudah ada atau jadi port di entry kuman patogen ke SSP. Tetapi hal ini dibantah oleh beberapa penelitian. Baik, masuk ke bab pasca bedah dan nyeri. Nah, sesudah melahirkan, si ibu dan anak itu harus berobat dan bayi sebaiknya diberi pengobatan antivirus selama 6 minggu lalu diberikan susu formula. Ya, jadi selama 6 minggu kemudian diberikan susu formula. Nyeri umum terjadi pada penyakit HIV tingkat lanjut dan bisa sangat sulit untuk mengobati. Etiologi nyeri multifaktorial termasuk infeksi oportunistik seperti herpes simplex, artralgia terkait HIV, neuropati perifer, dan obat terkait nyeri. Hal ini berdampak pada pengobatan nyeri pasca bedah yang tentunya membutuhkan pendekatan multimodal. Kemudian masuk ke bab transfusi darah. Terdapat bukti bahwa transfusi darah alogenik pada pasien HIV yang terinfeksi bisa menyebabkan transfusion related immunomodulation atau TRIM
dan bisa menyebabkan peningkatan viral load HIV. Transfusi darah itu hanya akan ditransfusikan pada keadaan untuk menjaga keselamatan pasien. Masuk ke bab pencegahan terhadap infeksi HIV, universal precautions. Nah, petugas kesehatan itu harus melakukan pengendalian infeksi yang universal, tindakan pencegahan untuk semua pasien dengan melindungi diri terhadap penyebaran infeksi melalui darah. Daerah yang tinggi prevalensi HIV itu banyak pasien asimptomatik dan bisa diklasifikasikan sebagai ASA 1-2. Resiko akumulasi untuk tertular HIV selama bekerja sebagai dokter anestesi, karir anestesi itu dapat setinggi 4,5% di daerah tinggi prevalensi. Hal ini bisa terjadi melalui cedera jarum suntik resiko transmisi 0,3%, resiko penularan melalui rute mukokutan percikan dari permukaan mukosa atau kulit rusak oleh cairan tubuh adalah 0,03%. Semua petugas kesehatan harus diimunisasi hepatitis B. Beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil untuk mengurangi risiko transmisi HIV pada petugas kesehatan itu buang benda tajam dengan aman. Jangan menggunakan kembali jarum, pakai sarung tangan, gunakan peralatan sekali pakai, peralatan bisa dipakai kembali secara bersih dan benar. Apabila seorang pekerja kesehatan menderita cedera tusukan jarum atau terkena sesuatu yang berpotensi terinfeksi darah atau cairan tubuh, langkah-langkah yang harus diambil adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu meliputi jarum atau luka terkontaminasi, mendorong pendarahan dari kulit luka, dan membersihkan bagian itu dengan air sabun yang banyak atau desinfektan. Kemudian kulit utuh mencuci dengan sabun dan air. Kemudian kontaminasi mata dilakukan bilas dengan lembut pada mata terbuka dengan salin atau air. Kontaminasi mulut dilakukan dengan meludahkan cairan apapun, bilas mulut dengan air dan meludah keluar lagi.